Saya mau jelaskan mengenai Monef LPSE ya. Jadi eh, pertama ini ada beberapa macam laporan ya. Laporan lengkap, laporan per SKPD berdasarkan pagu, per bulan berdasarkan kategori peserta dan peta. Nah, tapi ini datanya masih kosong ya. Kita coba ambil data. Jadi metode yang kita pakai adalah grabbing data. Jadi kita tidak perlu lagi input data karena data-datanya sudah ada di LPSE ya. Nah, yang kita input di sini adalah kode rekening ya. Kode rekening itu sebetulnya nomor urut dari data atau paket itu sendiri ya. Misalkan saya buka ini ada kode rekeningnya 580540. Nah, 540 ini sebetulnya adalah kode LPSE ya. Jadi nomor LPSE ya, ini kalau kita lihat di menu tentang kami. Nah, di sini ada 540 ini ID LPSE ya. Nah, yang kita masukkan itu cuman 580 saja ya. Kalau kita lihat di daftar di sini, nah ini kita mulai dari data paling awal itu mungkin 1 ya, 25 ya, 25. Jadi ini 2 ya, bukan 25, 2 karena 54. Nah, kita bisa ambil data. Misalnya kita dari 1 aja, 1, walaupun 1 nggak ada, kita boleh masukkan 1 seperti ini. Kemudian sampai 10 gitu ya. Jangan banyak-banyak karena aplikasi ini diinstal di hosting ya. Jadi kita tidak perlu install aplikasinya di dalam servernya LPSE karena itu bisa mengganggu kinerja LPSE. Cukup diinstal di server hosting itu sudah bisa, server luar. Kalau kita dalam satu jaringan, satu local area network dengan servernya LPSE itu juga itu lebih cepat proses datanya. Nah, ini kita coba ambil ya dalam posisi kita di luar ya. Di luar maksudnya install di luar jaringannya server LPSE. Nah, kita cuma dapat 1 ya. Kemudian dari 10 sampai 20 misalkan. Kita ambil datanya. Nah, ini terus kita ambil sampai yang terakhir ya. Oh, ada 10 sampai 20 sampai 30. Kita ambil lagi sampai yang terakhir itu 580 ya. 580. Jadi kalau memang tahap awal ada juga berapa tadi ya? Ini karena memang di sini memang tidak ada gitu ya. Nah, ini langsung 34 ini ya. Nah, ini langsung 34. Dari 2 langsung 34. Ini tergantung data LPSE-nya 30 sampai 40 kita coba. Nah, itu bisa dapat. Nah, kalau ada datanya prosesnya agak lama. Tapi kalau ini diinstal di dalam satu local area network ya dengan ini dapat 5 ya. Jadi kalau kita install berdekatan masih localhost dengan servernya LPSE itu pasti cepat gitu. Kita bisa 1 sampai 100, 100 sampai 200 gitu ya. Nah, ini bisa diulang sampai kode rekening terakhir ya. Saya cuma contohkan sedikit saja. Kemudian kita bisa lihat laporannya.
karena yang satu tadi itu tahun 2012 ya, kita ambil di sini dari tahun 2012, tampilkan. Nah, ini datanya yang kita dapat ya. Jadi kita tidak perlu lagi menginput datanya karena ini sudah dapat semuanya. Kemudian kita bisa lihat ini tahun berapa ya? 2013, 2013 semua ya. Nah, kemudian kita bisa lihat laporan per SKPD ya, dari tahun 2013 ya, bulan Januari lah. Nah, kita bisa lihat laporan per SKPD-nya seperti ini. Ya, kalau datanya banyak ini hasilnya juga lebih bagus gitu ya. Tampilannya ini sedang proses 0, sudah selesai 3, total paket 3. Jadi sudah selesai semua, karena kalau ada yang ini ada warnanya beda gitu. Ini sedang proses. Ini sudah selesai. Kalau ada yang sedang proses itu nanti ada yang hitam gitu. Terus berdasarkan pagu ya. Nah, ini kita bisa tampilkan yang paling banyak ya, pagunya. Yang paling banyak pagunya, paket apa gitu ya. Kemudian berdasarkan bulan ya, 2013 kita coba taruh 2013 Januari sampai Desember, coba tampilkan. Nah, ini dia nih, ada 6 paket yang dapat tadi. Ini kalau ada banyak data ini ada trennya, itu kita bisa lihat trennya kok paling banyak di bulan apa gitu ya. Ini juga ada per kategori, per peserta, ini ada dia yang per peta ya. Peta ini kita harus masukkan koordinat lokasi ya. Koordinat lokasi ya. Nanti kita ada panduan khusus nanti untuk koordinat lokasi ya. Kemudian ini ambil tadi. Kemudian ini pengaturan cetak. Jadi tabel yang laporan ini tadi ya. Kita coba tambahkan. Nah, ini bisa diatur ya. Bisa diatur di sini item-itemnya. Di sini bisa kita atur apa saja. Ini masukkan ke sini. Ini kan yang nggak kepake, ini yang kita pakai. Kemudian urutan-urutannya bisa kita atur-atur gitu ya, nomor urutnya. Terus kita juga punya pengaturan ini ya, judul ya, judul laporannya untuk rekap keseluruhan. Nanti kan kalau di sini kita cetak ya, cetak lampiran. Nah, ini pengaturannya ada ya, untuk mengubah ini. Terus untuk mengubah ini semuanya ada ya. Selain itu kita juga punya cetak nota dinas. Jadi ini langsung diajukan ke Bapak Bupati misalkan. Nah, dalam nota dinas ini formatnya ya, ini tinggal cetak saja sebenarnya ya, tinggal print seperti ini. Ini tinggal disesuaikan kertasnya. Ini sudah sesuai format yang dipakai. Kalau mau dirubah juga bisa. Nah, ini kata-kata ini juga sudah ada di sini ya, di pengaturan di sini. Tinggal diganti saja. Baik, kemudian untuk peta tadi itu ada input koordinat ya. Input koordinat, kita harus input dulu koordinatnya. Misalkan ini 2012 ya. Nah, ini koordinatnya apa gitu ya. Nah, cara ambil koordinatnya kita maps.
Nah, kita masuk ke sini, taruhkan. Nah, lokasi proyeknya itu di daerah mana? Misalkan di sini, kita taruh saja di sini. Nah, kita sudah dapat ini ya, koordinatnya. Tinggal di copy saja. Ya, bisa klik tadi, coba saya ulang ya. Misalkan di sini gitu. Nah, saya klik di sini. Kemudian mana koordinatnya? Kalau di sini tidak ada, berarti di ujung di sini. Susah juga ya. Coba saya ulang lagi. Tadi ada. Nah, di sini katakan. Nah, ini tinggal di copy sebenarnya, tapi susah ngopinya. Ini dia koordinatnya sebetulnya. Di sini juga ada, di sini juga ada, ya. Coba kita pin dulu. Ini bisa di copy. Saya klik kanan tadi, klik kanan, copy, kemudian bisa di nah, ini tinggal dimasukkan di sini ya. Nah, nanti dia akan muncul sendiri di peta ya. Di peta akan muncul ininya, akan muncul hasilnya ya. Nah, jadi ini saya sudah input semua koordinat untuk paket ini ya. Kita bisa lihat hasilnya di laporan peta. Kita ambil di sini tahun 2012 tadi ya, sampai 2016. Karena datanya yang ada hanya 2012, 2013 ya. Nah, ini sudah nampak ya posisi-posisi di peta. Kalau kita lihat di sini, ini nama paketnya apa, ini nama paketnya apa. Nah, kalau kita klik lihat selengkapnya, akan menuju ke info lelang tersebut ya, website LPSA. Nah, ini dia. Sehingga kita bisa melihat visualisasi secara pemetaan sebaran dari proyek ya, atau tender yang ada tahun ini. Jadi kita bisa tahu kok di sini banyak gitu ya, kok di sini sedikit proyeknya. Oke, itu saja mungkin ini bisa dikembangkan ya untuk beberapa hal yang mungkin membantu dalam banyak hal. Terima kasih.